hujan ya, bocor nih pasti ya. Pasti betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami berangkat menuju pelosok Purwakarta dengan satu niat sederhana, membawa titipan mushaf Al-Quran untuk adik-adik santri dari para muwakif. Perjalanan ini bukan sekedar riding, tapi langkah kecil penuh makna. Semoga perjalanan kami diberi keselamatan, kelancaran, dan keberkahan. Doa kami, semoga Al-Quran yang kami bawa menjadi penyemangat bagi para santri untuk terus belajar, menghafal dan mencintai kalam Allah. Purwakarta kami datang membawa bukan hanya perjalanan, tapi juga amanah dan silaturahmi. Bismillah, semoga setiap kilometer bernilai ibadah. Perjalanan menuju Purwakarta pagi ini dimulai dengan semangat yang penuh syukur. Kami melintasi Jalan Soekarno-Hatta Bandung, lalu terus bergerak menuju Cimahi dan Padalarang. Suasana pagi cukup ramai. Beberapa titik jalan kami lewati dengan kondisi pasar tumpah yang membuat laju kendaraan sedikit melambat, namun justru memberi warna tersendiri dalam perjalanan ini. Di sepanjang jalan, aktivitas masyarakat mulai terlihat. Pedagang, pembeli, dan hiruk-pikuk pagi menjadi pemandangan yang menemani langkah kami menuju tujuan. Setelah melewati Padalarang, perjalanan pun dilanjutkan ke arah Purwakarta dengan semangat yang tetap terjaga. Sebelum melanjutkan perjalanan lebih jauh, kami akan singgah untuk coffee break di Pohon Jati. Suasana pagi di sana terasa hangat dan hidup. Tampak para pedagang jajanan berjejer, menawarkan berbagai makanan sederhana, menggoda untuk dijadikan sarapan. Aroma kopi berpadu dengan hangatnya jajanan pagi, menjadi momen istirahat yang sederhana namun penuh kebersamaan. Dari sini, perjalanan akan dilanjutkan menuju Purwakarta, menjumpai para santri di 4 pondok pesantren. Bismillah, semoga setiap kilometer yang kami tempuh menjadi langkah kebaikan dan penuh keberkahan. Mari kita coffee break terlebih dahulu. Saya tempat taruh yo. Saya tadi yang tuduh saya kasur. Saya sebelah pun.
Setelah menikmati coffee break di pohon jati, tubuh terasa lebih segar dan semangat kembali terisi. Secangkir kopi hangat dan suasana pagi yang sederhana menjadi bekal kecil sebelum kami kembali melanjutkan perjalanan. Roda kembali berputar, meninggalkan tempat singgah dan bergerak menuju tujuan utama. Jalan demi jalan kami lalui dengan penuh rasa syukur, membawa niat untuk bersilaturahmi dan menjumpai para santri. Tujuan pertama kami adalah Pondok Pesantren Al-Huda. Di sanalah perjalanan ini mulai menemukan maknanya, bukan hanya sekedar riding, tapi juga perjalanan untuk berbagi, menyapa, dan menitipkan doa-doa kebaikan. Bismillah, semoga langkah menuju Pondok Pesantren Al-Huda menjadi awal keberkahan dalam rangkaian perjalanan kami di Purwakarta. Disinilah kami akan berjumpa dengan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para santri dan asatidz, yang turun Aziz
akan di terima kasih kepada para muwakif atau donatur yang telah memberikan atau mewakafkan Al-Quran melewati Al-Multazam Biker. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi anak-anak kami, bagi santri-santri kami, dan memberikan keberkahan kepada donatur semua yang telah menitipkan Al-Quran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. uang itu yang dibukukan barangkali bukan pada hadir mungkin. Tapi ya apunten sekali ya, ada dari anak bapak-bapak. Setelah bersilaturahmi dan menunaikan amanah di pondok pesantren pertama, perjalanan kami kembali lanjutkan menuju pondok pesantren kedua, yaitu pondok pesantren Salafiyah. Dengan semangat yang tetap terjaga, roda terus berputar membawa kami ke titik berikutnya dalam rangkaian perjalanan penuh makna ini. Di pondok pesantren Salafiyah kurang lebih terdapat 150 santri yang menimba ilmu dan belajar agama. Semoga dengan hadirnya tambahan 67 mushaf Al-Quran dari para muwakif dapat menjadi wasilah kebaikan, membantu proses belajar dan mengajar para santri agar semakin lancar, mudah, dan penuh keberkahan. Setiap mushaf yang diturunkan bukan sekedar titipan, tapi juga doa dan harapan agar ilmu yang dipelajari menjadi cahaya bagi para santri dan keberkahan bagi semua yang telah berkontribusi. Bismillah, 67 mushaf akan diturunkan di pondok pesantren Salafiyah. Semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Al-Quran yang Tadi mana data yang itu yang di share di grup itu? yang mana? Kemarin yang ada ada ikronya. Itu tadi. Gimana tadi? Nggak jauh kok yang tadi semalam ini saya dia tadi. nih. Syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pagi ini pada siang kita bisa bersilaturahmi ke pondok pesantren Salafiyah ada di Kecamatan Bapak tamu dari Bandung. Kalau ini dari Pamunayang ini. Ini aslinya orang sini, Pak. Memang dulunya di sini, mondok. Ini juga alumni. Tapi alumnya kalong, Pak. Kalau bahasa kampung itu anak kalong, ada mukim. Jadi kalau mukim itu udah pulang-pulang, Pak. Gak pulang-pulang, ada yang 4 bulan. Yang kalong ini tiap hari pulang. Itu punya kalong, Pak. Jadi walaupun kalong, tapi alhamdulillah. Kalong lah, kalau bahasa orang kampung masih namanya bahasa kalong ya. Alhamdulillah, proses serah terima di pondok pesantren kedua telah selesai dilaksanakan. Karena jarak antara lokasi yang cukup berdekatan, tanpa berlama-lama kami langsung bergerak menuju ke pondok pesantren yang ketiga, yaitu pondok pesantren Al-Munawwaroh. Perjalanan kali ini membawa amanah berikutnya dengan target penyaluran 50 mushaf Al-Quran dan 65 buku Iqra untuk para santri. Semoga titipan dari para muwakif ini dapat menjadi manfaat besar, membantu para santri dalam proses belajar membaca dan memahami serta mendalami Al-Quran dengan lebih baik. Dari cerita pimpinan pondok,
Perjuangan beliau begitu luar biasa. Pernah merantau mencari rezeki hingga ke tanah Arab, lalu kembali ke tanah air dan langsung membangun serta mendirikan pondok pesantren sebagai ladang dakwah dan pendidikan. Sebuah perjuangan yang patut menjadi inspirasi bahwa rezeki yang didapat bisa kembali diikhtiarkan untuk membangun manfaat bagi banyak orang. Tetap semangat Ustadz. Semoga Allah mudahkan setiap langkah perjuangan, dilancarkan rezekinya, dikuatkan dalam mendidik para santri, dan pondok pesantren ini terus tumbuh menjadi tempat lahirnya generasi yang soleh dan bermanfaat. Menuju pondok pesantren yang ketiga, semoga amanah 50 mushaf dan 65 buku Iqra menjadi berkah untuk semuanya. Atur nuhun pisan kasadayana jamaah anu ieu teh ngawakafkeun Al-Qur'an, mudah-mudahan aya manfaatna. Amin ya rabbal alamin. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian kegiatan terus berlanjut. Karena kebetulan 3 pondok pesantren sebelumnya berada saling berdekatan, kami pun langsung bergeser menuju titik terakhir, yaitu pondok pesantren Ya Bunayya. Dengan semangat yang masih terjaga, perjalanan ini membawa kami ke pondok pesantren keempat, sekaligus menjadi penutup dari rangkaian silaturahmi dan amanah kami bawa ke Purwakarta. Di pondok pesantren Ya Bunayya, kami menurunkan titipan berupa mushaf sebanyak 50 Al-Quran dari para muwakif. Semoga mushaf yang disampaikan ini menjadi manfaat besar bagi para santri, memudahkan mereka dalam belajar, membaca, dan mendalami Al-Quran. Tak terasa, satu demi satu amanah telah tersampaikan, dari pondok pertama hingga pondok keempat. Perjalanan ini bukan sekedar riding, tetapi perjalanan penuh makna, silaturahmi, dan berbagi kebaikan. Bismillah, 50 mushaf telah diturunkan di pondok pesantren Ya Bunayya. Semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir, membawa keberkahan bagi para santri, para muwakif, dan semua yang ikut berkontribusi. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebagai wakil, saya sebagai perwakilan dari pondok pesantren Ya Bunayya mengucapkan masyarakat juga aktif seluruh semua, dan kita sangat antusias menyambut dan mendengarkan berita kemarin pun sudah alhamdulillah atas perhatian dan kebaikan Bapak sudah mau menyumbangkan katanya ya Pak untuk Al-Quran di Ya Bunayya. Atas penerimaan daripada pesantren Ya Bunayya. Dalam hal ini kami selaku Al-Quran daripada mu'akhir, mudah-mudahan mushaf ini dapat bermanfaat untuk para santri semua, dan juga mudah-mudahan para mu'akhir diberikan pahala menjadi ladang amal pahala. Selamat datang di Ya Bunayya, di rumah penuh berkah dan manis. Dan anak dari pendiri
Ponpes ya Bunaya. Nah, kebetulan biar langsung lebih berkah, langsung ke masakitnya. Oke, terima kasih. Saya sebagai pimpinan dari Pondok Pesantren Ya Bunaya banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas sumbangan Al-Quran dari Al-Mutajam Baikar sebanyak yang sudah disiapkan sebanyak 50 eksemplar. Mudah-mudahan barokah dan mudah-mudahan menjadi amal baik secara abadi bagi Mutajam Baikar dan para muwakif yang sudah memberikan sedekah Al-Quran, mushaf Al-Quran ini. Itu aja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, Tuhan, سبحانك لا نهدي ثناء عليك أنت كما أثنيت على وصل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي القيامة شفيعا وعلى سفرة النور وحجاب ولا خيرات الجزاء الجزاء ربنا آتنا في الدنيا. Emang lumayan tapi kalau air motor mah jajak. Jadi kami hoyong uih di kawannya ya sama. Bungur, pondok bungur terus air jembatan ke Ciawi. Udah aja di map itu map pakai map. Oh iya. Ditunjukkan sampai ke jalan. Oh iya, ya makan ditunjukkan sampai ke jalan. Kim ya. Alhamdulillah, akhirnya agenda utama perjalanan kami hari ini telah selesai. Satu persatu amanah telah tersampaikan dengan baik, mulai dari pondok pesantren pertama hingga pondok pesantren keempat. Rasa syukur begitu besar karena perjalanan yang kami tempuh dari Bandung menuju Purwakarta berjalan lancar, penuh kebersamaan dan tentunya penuh makna. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan silaturahmi serta penyaluran mushaf Al-Quran dan buku Iqra, kini saatnya kami beristirahat sejenak. Tubuh yang sejak pagi terus bergerak tentu butuh jeda. Begitu juga hati yang perlu diisi kembali dengan rasa syukur. Kami pun bersiap menunaikan sholat sebagai bentuk syukur atas kelancaran perjalanan dan amanah yang telah Allah mudahkan. Usai sholat, agenda berikutnya yang tak kalah ditunggu tentu adalah makan siang bersama. Momen sederhana tapi selalu jadi bagian yang menyenangkan dalam setiap perjalanan. Kali ini akan mencoba salah satu kuliner yang cukup populer di Purwakarta, yaitu sate oking yang terkenal dengan cita rasa khasnya. Namun pilihan kami jatuh untuk mencicipi sate oking, satu-satu menu yang cukup populer di Purwakarta. Aroma daging bakar yang menggoda, bumbu khas yang meresap sudah terbayang, serta suasana makan bersama setelah perjalanan panjang tentu menjadi kenikmatan tersendiri. Duduk bersama, bercanda ringan, berbagi cerita, perjalanan dari pondok ke pondok sambil menikmati hidangan khas daerah membuat rasa lelah perlahan berubah menjadi kebahagiaan. Perjalanan hari ini mengajarkan bahwa kebersamaan bukan hanya tentang tujuan, tapi juga tentang setiap momen yang dilewati bersama. Dari riding, berbagi amanah, bertemu para santri, hingga akhirnya duduk sederhana menikmati makan siang bersama. Dalam waktu dekat, saatnya istirahat, sholat, dan mengisi tenaga kembali.
menikmati sate Oking Purwakarta sambil mensyukuri indahnya perjalanan hari ini. Semoga setiap langkah yang telah dilalui menjadi kebaikan dan keberkahan untuk semuanya. Amin. Sedikit kami jelaskan tentang Purwakarta. Purwakarta adalah sebuah Purwakarta yang berada di Provinsi Jawa Barat. Terkenal sebagai daerah perlintasan antara Bandung dan Jakarta, tapi sebenarnya punya kekayaan alam, budaya dan kuliner yang kuat. Purwakarta berada di jalur penting yang menghubungkan Jakarta, Bandung, Karawang, Subang, dekat akses tol Cipularang. Karena itu, Purwakarta sering jadi kota transit, tapi juga berkembang jadi destinasi wisata. Purwakarta punya kombinasi perbukitan, sawah, waduk, sungai, area pedesaan yang masih asri. Yang paling terkenal adalah Waduk Jatiluhur, waduk terbesar di Indonesia. Selain PLTA juga jadi tempat wisata mancing dan camping. Gunung Parang terkenal buat hiking dan via ferata. Tebing Boyer, pemandangan tebing eksotis. Curug Tilu, wisata air. Buat pecinta alam dan riding, Purwakarta enak karena banyak jalan-jalan yang naik dan turun dan view pegunungan. Cocok dengan hobi yang suka traveling, riding. Purwakarta terkenal dengan suasana Sunda yang masih kuat. Bahasa Sunda sangat dominan. Keramahan masyarakat, tradisi gotong royong, banyak pesantren dan kehidupan religius cukup terasa. Yang paling terkenal kuliner khasnya adalah sate Marangi, ikon Purwakarta. Beberapa tempat populer adalah sate Marangi Haji Yeti maupun sate Oking. Disinilah tempatnya sate Oking. Mari kita mengikuti kebersamaan, istirahat, sholat, dan makan. Setelah seluruh agenda utama selesai, kami pun akan melanjutkan perjalanan kembali. Usai istirahat, sholat, dan menikmati makan siang di Purwakarta, kini perjalanan berlanjut menuju villa di Ciater untuk beristirahat dan menutup hari dengan kebersamaan.
Perjalanan dari Purwakarta menuju Ciater terasa lebih santai. Rasa lelah setelah seharian riding, silaturahmi ke pondok pesantren, dan menunaikan amanah perlahan terbayar dengan suasana perjalanan sore yang menenangkan. Udara mulai terasa lebih sejuk saat mendekati kawasan Ciater, khas pegunungan yang selalu memberi rasa nyaman setelah perjalanan panjang. Sesampainya di villa, waktu kami melepas penat, beristirahat, menikmati suasana dan menghangatkan kebersamaan. Tapi sore ini ada agenda seru yang sudah ditunggu-tunggu. Nonton bareng Persib kesayangan menghadapi Persija Jepara. Alhamdulillah, malam yang penuh kebahagiaan akhirnya tiba. Tim kesayangan kami berhasil meraih kemenangan dan keluar sebagai juara. Sorak-sorai, tawa dan rasa bangga pecah di villa. Rasa lelah perjalanan seharian seakan terbayar lunas dan riding panjang. Waktunya kami menjalani pulang, melewati tanah Subang yang tidak terlalu jauh dari villa. Kami lanjutkan perjalanan pulang menuju kota Bandung. Hari ini tepatnya jam 7 pagi akan ada pawai membirukan kota Bandung atas keberhasilan Persib juara. Kita lihat di perjalanan nanti. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar dapat mengetahui perjalanan kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.